Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca dari Mazmur 95 dengan judul perikop Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan fokus di ayat yang ke-6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penyembahan adalah suatu ungkapan penghormatan atas kebesaran, keagungan, dan kekudusan Tuhan. Saudara, kita perlu menghormati hadirat Tuhan dengan jalan menyembahnya, bukan dengan kata-kata saja, saudara, tetapi juga melalui sikap tubuh kita. Ketika kita bersujud tersungkur di hadapan Tuhan, kita berlutut sebagai tanda merendahkan diri dan ketidaklayakan kita di hadapannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penyembahan kepada Tuhan adalah satu bentuk pujian yang tertinggi. Secara umum kita bergerak mulai dari puji-pujian, saudara, kemudian menuju kepada penyembahan. Sebenarnya penyembahan itu di dalam bahasa Inggris dibilangnya adalah worship, yang artinya meninggikan kelayakan dan untuk memberikan tanggapan yang benar kepada yang layak mendapatkannya. Siapakah dia yang layak mendapatkannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Kristus, Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga yang di tempat yang maha tinggi, saudara. Ketika seseorang dipenuhi oleh hadirat dan kemuliaan Tuhan, secara spontan orang itu akan berlutut dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Ini adalah tanda dari rasa hormat kita kepada Allah yang maha tinggi. Saudara, jatuh tersungkur di hadapan seseorang itu artinya adalah sebuah tanda penghormatan yang paling dalam, saudara. Kita perhatikan pada waktu menyembah Tuhan, janganlah melakukannya hanya karena kebiasaan atau suatu kewajiban, atau karena kita melihat orang lain lalu kita ikut-ikutan. Sebab kalau kita hanya sekedar menyembah dengan kata-kata yang dihafalkan atau asal bunyi saja, saudara, maka penyembahan kita itu tidak akan berkenan kepada Tuhan dan tidak mendatangkan faedah apa-apa. Apalagi kalau kita sendiri tidak hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Tuhan justru akan memalingkan wajahnya saat mendengar penyembahan kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 23-24 mengatakan, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dalam roh hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru, saudara, yaitu mereka yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias di dalam kehidupannya, dan kemudian juga menjadi bertobat, saudara. Menyembah dalam kebenaran artinya
Kristus adalah kebenaran itu sendiri yang dimaknai bahwa penyembahan hanya ditujukan kepada Kristus dan sesuai dengan kehendaknya, bukan menurut kehendak kita sendiri, saudara. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.